Kau kotor sekali, Diva. Apakah kau sengaja mengotori tubuhmu? Timpa ibuku dengan raut wajah sedikit heran. Ibu ini bisa saja. Aku bukan anak kecil lagi, Bu. Tak mungkin juga aku dengan sengaja mengotori tubuhku, balasku. Ya seharusnya begitu, Nak. Hanya saja ibu merasa heran dengan tubuhmu. Jangan bilang kau terjatuh di parit ya. Tebak ibuku sedikit nada bercanda. Ibuku ini memang pandai kalau soal menggoda anaknya. Tidak, Bu. Pakaianku kotor karena aku berlari sepanjang jalan. Hanya saja jalanan sudah banyak genangan air. Ya, beginilah jadinya. Ku jinjitkan ujung bajuku di hadapan ibuku. Ya sudahlah, cepat sana, segera kau bersihkan tubuhmu, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Ibu tak mau kau beralasan meninggalkan sholat. Baik, Bu. Jawabku. Segera ku langkahkan kakiku. Hei Diva, kau ini. Kau tegur ibuku. Kakimu segitu kotornya. Nol, bisakah kau masuk lewat pintu belakang saja, timpanya. Baik, Bu. Ya, dibalik sikap baiknya ibuku ini, terkadang beliau sedikit bawel menurutku. Terkadang aku dipaksa mengikuti kemauannya. Ya mungkin itulah sosok seorang ibu dengan caranya mendidik buah hatinya. Ibu ini gerutuku banyak aturan juga. Saat ku melewati pelataran samping rumahku, sedikit ku hentikan langkahku. Sejenak ku teringat kejadian beberapa hari kemarin. Iya, di sini tak jauh dariku berdiri sekarang. Aku yang membelah beberapa ruas bambu. Aku menemukan batu hijau itu. Yang mengawali pertemuan, sekaligus penyebabnya aku bertemu dengan Sekar Ayu. Sosok jin cantik yang ikut mengisi lampiran kisah hidupku. Di mana batu itu? Sejenak ku putar ulang memoriku. Dan, Diva, kemana anak itu? Ku dengar suara teriak ibuku. Aku hampir lupa aku harus membersihkan tubuhku. Segera aku bergegas masuk melewati pintu belakang rumahku. Minggir! Tegurku. Kulihat Sekar yang sepertinya dengan sengaja menghalangi jalanku. Tabrak saja kalau kau berani ocehnya. Sekar. Kutinggikan teguranku kali ini padanya. Seketika aku buka mulutku, bagaimana jika ibu atau ayahku melihat atau mendengar teriakanku. Untunglah ibu sudah tak berada di rumah. Ku hela nafas. Syukurlah, gumamku. Kau kenapa, Diva? Ku dengar suara bapak dari belangku. Sial, aku tak menyadari sedari tadi ayahku sepertinya ada di situ. Itu Pak. Tak ada apa-apa. Lidahku keluh bingung, aku harus berkata apa. Ku labrak Sekar yang masih saja dia mematung menghalangi jalanku. Awas kau. Ancam candaku padanya. Ayahku hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan anaknya ini. Selang waktu berlalu, mereka seisi rumah sudah berkumpul bergegas menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Dengan kehusuannya Diva menjadi makmum. Hanya saja di ujung sholatnya ia sedikit terganggu. Lirikan penjuru pandangannya menangkap dua sosok di belakangnya. Namun segera ia tak menghiraukannya. Dan menuntaskan kewajibannya dengan melirik salam penutup ke samping kiri tubuhnya. Sekar. Tegasnya heran dengan pandangannya. Ya Tuhan, cantik sekali makhluk ini, gumamnya dalam hati. Sosok Sekar Ayu yang mengenakan jilbab oranye muda tersimput tertunduk penuh pesona. Terlihat sedikit pantulan cahaya putih dari wajahnya. Kau cantik sekali mengenakan hijab itu, gumamnya. Nah, ada yang salah dengan ibu. Suara ibuku yang menghancurkan lamunanku. Sedari tadi kau menatap ibu. Tidak, Bu, ibu terlihat cantik hari ini. Kemana saja aku melontar kata. Ya, ibuku mengira aku terus-menerus memperhatikannya. Ia tak tahu di sampingnya ia ditemani Sekar. Hahaha, baru kali ini ibu dipuji anak ibu. Bahkan ayahmu saja tak pernah memuji ibu. Ucapnya mencadai balik diriku. Ayahku hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan anak dan istrinya. Kau mulai dewasa, Nak. Kau tahu apa itu artinya cantik? Tanya ibu Diva. Diva hanya tersenyum mendengar ucapan ibunya. Bu, cepatlah kemari, terdengar ayah Diva menyapa mereka. Segera Diva dan ibunya bergegas menghampirinya. Ayo kita makan bersama, Diva.
ajak ayah Diva. Tak lama mereka menuntaskan makan malam itu. Sekar, ya Sekar, bagaimana aku memberi makanan pada Sekar sementara dia tak makan nasi sepertiku. Belum sempat ia melirik mencari keberadaan Sekar, terdengar hembusan nafas lembut di telinganya. Kau tak usah memikirkan makananku Diva. Aku bisa mencari sendiri. Diva terdiam, ia tak mau terlihat aneh di depan kedua orang tuanya. Kemarilah Diva, ucap ayahnya yang duduk bersila dengan tenang berdampingan dengan ibunya. Segera Diva menghampiri kedua orang tuanya, ia sudah menduga ia akan ditanyai mengenai dirinya tadi siang berkunjung ke rumah Pak Lainan. Ayah ingin tahu tentang kau dipinta hadir berkunjung menemui Pak Lainan, Div. Ada apa? Tanyanya pada Diva. Ceritakanlah, ayah hanya sempat mendengar kau dipinta berkunjung untuk menanyakan kebenaran mimpi yang kakek Jarwo dapatkan. Untuk memastikan mimpinya, makanya kau dipanggil menemuinya. Benarkah? Timpa kembali ayah Diva. Bagaimana ini aku menjelaskan pada ayahku, gumam Diva. Ia bingung bagaimana ia mengawali penjelasannya. Terlihat Sekar yang hanya berdiri mematung tak jauh darinya. Sedikit pun tak memberikan ekspresi. Wajah ia atau tidak di raut wajahnya. Bagaimana ini, apa aku harus menceritakan pada ayah dan ibu tentang kehadiran Sekar saat ini? Pikirnya, Diva, kau dengar ayahmu bicara tidak? Sahut ibunya yang sedikit tidak sabar dengan kesantaian Diva. Iya Bu, maaf. Sebenarnya, Diva terhenti sejenak. Kau ini kenapa Diva hanya bercerita saja kau begitu susah? Terlihat raut kesal di wajah ayah Diva. Tak karuan perasaan Diva. Ia mencoba melirik lagi ke arah Sekar seakan ia sedang menghela nafas untuk memulai perkataannya. Sepertinya Sekar mengerti kegelisahan pada Diva. Ia mencoba memberi isyarat pada Diva. Segera ia menganggukkan kepalanya perlahan. Begini ayah. Ibu aku dipintai tolong untuk membantu menyembuhkan Pak Lainan untuk kesembuhannya. Kakek Jarwo sempat ditemui mendiang istrinya dalam mimpi. Hanya anak yang mengenal sosok wanita bernama Sekar yang mampu menolongnya. Siapa itu Sekar, Diva? Potong ibu Diva yang sudah tak sabar mendengar penjelasannya. Diamlah dulu kau Bu. Tegas ayah Diva sembari menatap ke arah istrinya. Lanjutkan Diva. Seru ayahnya. Begini Bu, Sekar itu. Tampak keraguan di wajah Diva. Diva menghela nafas panjang. Sekar itu temanku Bu. Teman? Tanya ayah Diva heran. Ia tahu anaknya tak memiliki teman yang bernama Sekar. Siapa Sekar yang kau maksud itu, Div? Ujar ayahnya yang semakin kebingungan. Dia bukan wanita biasa Bu. Dengar berat Diva berkata, lagi-lagi ayah melirik ke arah Sekar. Bukan wanita biasa, bagaimana maksudmu Div? Apa dia orang pintar? Sempat ia terpikir mendengar ibunya berkata orang pintar. Sekilat terlintas di pikirannya untuk mengiyakan saja. Namun ia berpikir lagi pasti ayah Diva atau ibunya akan menemui kakek Jarwo untuk menanyakan kembali tentang ini. Sial, aku bingung, sudahlah aku katakan saja yang sebenarnya, gumam Diva. Dia bukan manusia Bu, melainkan sosok wanita dari bangsa jin. Dah. Bak petir menyambar di siang hari. Sontak kedua orang tua Diva tersentak kaget. Kau ini bicara apa Diva? Bentak ayahnya. Sungguh ya itulah kebenarannya. Anakmu sudah gila Bu. Sudah kuduga belakangan ini beberapa kali aku mendengar anakmu bicara sendiri. Sadar kau Diva? Sembari raut wajah murka ayah Diva menunjuk wajah Diva. Diva yang sudah menerka akan gelagat sikap ayahnya hanya tertunduk bingung. Sial, aku bisa dimarahi lagi, gerutu Diva. Hanya saja ia sedikit tenang. Ia melihat raut wajah ibunya seperti sedikit mengerti. Terdapat ketenangan dari sikapnya. Tolonglah anakmu ini Bu. Gumam hatinya. Tenanglah dulu ya, ucap ibunya pada ayah Diva. Diva anak ibu. Coba kau jelaskan sekali lagi nak. Apa kau benar dengan semua ucapanmu?